Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pernah jadi SPG Bodres. Jadi ceritanya gini, dulu gue sebelum ikut stand up, gue tuh nyari-nyari kerja susah gitu karena gue belum punya KTP. Akhirnya ada tetangga gue yang nawarin ke gue buat jadi SPG. Gue bingung kan, maksudnya SPG tuh harusnya kan tinggi, cantik, itunya gede gitu. Kebanyakan ya kan, kebanyakan. Cuman gue bingung kenapa gue bisa diajak sama dia gitu ya kan. Akhirnya gue tanya, emang mau jadi SPG apa? Udah lu ikut aja. Akhirnya gue ikut dia. Waktu itu acaranya di GBK. Jadi waktu itu ada acara mudik lebaran. Itu satu GBK full bis semua pada mau mudik. Gue ke sono. Ternyata jadi SPG Bodres itu. Sekarang gini teman-teman. Orang mudik mana yang tahu-tahu pengen beli Bodres gitu. Terus pikirin dah, ini orang mau mudik nih, terus dia lagi jalan gitu mau ke bisnya. Aduh pusing nih, gak mungkin, gak ada yang kayak gitu kan. Itu gue jualan Bodres itu sampai kan harus kayak ada target gitu kan, SPG tuh biasa. Jadi ya Cini harus ini, satu hari lu harus jual satu kotak gitu. Satu kotak isinya kurang lebih tuh 10 strip ya, 10 strip. Kata gue susah juga nih pasti. Bener, nyampe sono gue jualan gak laku. Pusing gue. Gue keliling nawarin orang-orang, gak ada yang mau. Ya gimana ya kan, siapa juga yang mau minum Bodres. Mana ada orang nyemilin Bodres. Gue keliling gitu, ketemu supir bis. Yang ada bukannya Bodresnya dibeli, malah guanya. Enggak, gue nggak dibeli. Kalau gue dibeli gue udah di sono. Ya itu gue yang ada. Gue Neng, pokoknya kayak digoda-godain gitu kata gue. Udah akhirnya gue berangkat. Terus gue laporan gitu ke atasan gue, Pak gimana nih Pak, saya nggak bisa beli, maksudnya nggak bisa jual gitu. Akhirnya gue pusing gitu ya kan, nih obat pusing bikin gue pusing ya. Gue sebel, akhirnya gue beli tuh sama gue makanin di rumah biar gue nggak pusing. Tapi itu yang bikin gue bisa sampai sini ya, pengalaman. Alhamdulillah. Terus semenjak gue jadi stand up komedian, main film gitu. Apalagi gue juara gitu ya kan. Gue tuh jadi punya beban gitu. Pertama beban lucu. Kayak ya udah lu di mana aja harus lucu gitu. Padahal kan enggak. Kedua, gue tuh bebannya kayak yang wah si Aci nih artis gitu. Pasti punya duit. Itu bebannya. Beban selalu dilihat orang, bebannya tuh selalu punya duit gitu. Padahal enggak gitu teman-teman. Makanya gue bersyukur diundang ke acara super ini, terima kasih Kompas. Karena gue kemarin tuh ditawarin juga episode sebelumnya gitu kan di kampus lain. Gue ditawarin sama Kompas, gue bilang maaf nih jadwalnya bentrok. Maklum artis. Jadwalnya bentrok gitu karena gue seharian full gitu. Pagi-pagi gue beli nasi uduk. Siangnya manasin motor, malamnya gue tidur nunggu pagi buat beli nasi uduk lagi. Kegiatan gue itu. Tapi gak apa-apa, akhirnya gue sempetin datang ke super ya kan, terima kasih. Karena di rumah gue tukang nasi uduknya tutup. Terus gue juga gak bisa lama-lama, karena motor gue belum dipanasin. Makasih Kompas. Gue juga beban punya duit itu pas kerasa banget pas gue udah main film gitu kan. Karena orang-orang tuh taunya gue dibayarnya mahal. Ini aja nih ntar gue masuk TV, tetangga gue pasti rese. Kayak kemarin tetangga gue. Jadi rumah gue tuh di pinggir jalan gitu, banyak pedagang yang lewat. Ada tukang es podeng lewat, gue beli 1. Terus tetangga gue nongol, beli 5. Pas udah dikasih nama abangnya, Aci bayarin ya. Ntar dulu gitu, maksud gue kenapa tiba-tiba bayarin? Gue beli 1 nih, dia beli 5.
Ci bayarin ya. Enak bener kalau ngomong gitu. Sebel gue makanya kayak gitu-gitu tuh. Terus ada saudara gue juga. Saudara gue ke rumah datang. Minjem duit. Nangis-nangis ke rumah gue. Ci, Bibi minjem duit. Belum bayar listrik 3 bulan. Gue gak tega dong, gue kasih sama gue. Nih, gantinya ntar aja kalau ada uang, kata gue gitu. Besokannya gue denger kabar dia ditangkap polisi. Lu tahu gara-gara apa? Gara-gara judi. Gue dibohongin. Dia nih. Gue juga. Gue sabar gitu ya kan, sabar gitu. Terus besokannya saudara gue lagi yang lain datang. Dia ngeluh gitu. Terus sambil nangis, Ci tolongin Mamang gitu. Tolongin Mamang habis ketipu. Gue juga sama habis ketipu. Sama saudara lu malah. Teman-teman, gue juga punya pacar. Pacar gue baik, gak pernah megang. Gak pernah. Baik. Apa lu, suka megang lu ya? Jangan bang, langsung aja. Pacar gue baik, pokoknya baik. Tapi dia nganggur teman-teman. Pacar gue nganggur. Kenapa mbak pernah dipegang? Pacar gue nganggur dia. Gue nanya gitu sama dia, kenapa kok nggak kerja gitu. Dia bilang katanya belum ada kerjaan yang cocok. Menurut gue bukan kayak gitu alasannya. Tapi karena dia udah nyaman aja gitu pacaran sama gue. Enak gitu, apa-apa dibayarin sama gue. Makan gue yang bayarin, minum gue yang bayarin, nonton gue yang bayarin, jalan gue yang bayarin. Sampai check in gue yang bayarin. Nggak kita main ludo gue di hotel, nggak. Tapi ada untungnya dia nganggur ya teman-teman. Jadi gue kalau syuting, kalau ada kerjaan gitu, dia suka nganterin gue. Naik motor gitu nganterin gue. Kalau lagi sedih gue juga ada temennya gitu, dihibur sama dia. Gue kesini juga dia ngikut, gue kesono dia ngikut, udah kayak pokoknya. Nah. Tapi gue senang punya pacar kayak dia ya. Soalnya gue sempat sedih waktu itu gara-gara gue diputusin karena perbedaan. Jadi waktu itu gue milih, jadi waktu itu gue yang kemarin itu apa pemilu kemarin. Waktu itu gue milih Jokowi, dia milih cewek lain. Terima kasih gue Ci.